bahwa hukum yang wajib dilaksanakan bagi kita hanyalah 5 saja. Wajib, sunat, makruh, haram, dan mubah. Tetapi hukum yang 5 ini bisa berubah, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa juga menjadi mubah. Ketika tatbiknya, alasannya, kemudian ada alasan di balik hal yang kita lakukan. Contohnya menikah hukumnya adalah sesuai dengan Al-Quran, adalah wajib. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum ya ayyuhallazina amanu taqullah, dan banyak ayat lainnya. Dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 211 dikatakan bahwasanya pernikahan adalah diwajibkan dan untuk mencapai keluarga yang tenang, bahagia, dan juga sejahtera. Dan dia juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1 Ayat 1 bahwasanya pernikahan adalah bekerja samanya ataupun bersatunya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada tujuan utamanya dalam pernikahan adalah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah An-Nahl tadi kita kembali kepada Al-Quran. Tetapi kita sebagai umat muslim tidak diperbolehkan untuk hanya berdiam diri saja, tidak sebagai mujtahid, karena kita semua adalah bisa bermujtahid, bisa berijtihad dalam masalah kebenaran. Ketika kita terpaku saja pada Al-Quran, kita terpaku tanpa tahu alasannya, maka kita besar kemungkinan tidak akan bisa memaknai ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, apalagi mempraktekannya dengan setulus hati, dengan ikhlas karena Allah. Karena Al-Quran ini adalah sebuah mata air ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh berjuta-juta para ilmuwan, yang menghasilkan para ilmuwan, dan hanya setitik darah saja, hanya setitik tinta yang bisa kita temukan. Artinya ilmu pengetahuan sangatlah luas dan perlu kita mencarinya. Thalabul ilmi faridatun minal muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga dikatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Al-Qur'an bukan diturunkan saja bagi umat Islam saja, tetapi Al-Qur'an diturunkan bagi semua umat manusia. Semua umat manusia. Karena merupakan Al-Quran ini adalah bisa mengajari bagaimana cara kita menjalani hidup, bagaimana kita berinteraksi dengan alam sekitar, juga bisa kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai kaum muslimin. Contoh di dalam surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 kita bisa mengatakan adalah hal tentang waris. Ketika kita hanya terpaku tidak tahu keilmuannya, kita akan terjebak kepada hasil ijtihad manusia, hasil ijtihad para ulama, padahal tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena di dalam surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 tentang warisan dikatakan ada masalah gorowen. Di situ sebetulnya sudah tidak tepat dengan keberadaan kita sekarang ini, karena ada unsur yang tidak
adil dan tidak konsisten dalam ayat tersebut. Kemudian kita pada surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita seolah-olah lelaki adalah pemimpin. Kita merasa lelaki adalah sebagai tulang punggung, pembimbing, pemimpin dalam rumah tangga. Memang benar. Ketika bagaimana? Ketika ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ketika laki-laki itu bertanggung jawab kepada perempuan. Bagaimana kalau tidak bertanggung jawab? Maka ar-rijalu bisa berubah menjadi an-nisa, dan an-nisa bisa berubah menjadi ar-rijal. Bimana artinya perannya karena tergantikan. Menurut Nazaruddin Umar dikatakan bahwa ketika ada seorang lelaki tetapi tidak bisa bertanggung jawab, maka berubah kedudukannya menjadi an-nisa, meskipun pada kenyataannya tidak. Kenapa kita masih terpaku? Kenapa hal itu kita tidak berubah? Karena kebudayaan kita. Orang Indonesia adalah yang berazaskan atau kuatnya patriarki, atau nilai laki-laki di atas perempuan, sehingga laki-laki merasa segalanya, padahal perempuan adalah sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Contoh dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan lain sebagainya. Dalam ayat itu ada sebuah mafhum mukhalafah. Artinya kita diperintah untuk menjauhi hal tersebut kecuali kalau terpaksa. Dan yang kedua, hukum syariat, konsep kemanusiaan. Di dalam Al-Qur'an ciri lain di dalam ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, ayat Makkiyah, dan ayyuhallazina amanu dalam surah Al-Madaniyah. Tapi jangan lupa ada juga dalam Al-Qur'an yang kebalikannya. Dalam surah Makkiyah menjadi ya ayyuhallazina amanu, dan surah Madaniyah menjadi ya ayyuhan nas. Maka jadikan Al-Qur'an sebagaimana diwahyukan Allah melalui Jibril yang merupakan mata air, mata ilmu pengetahuan. Melalui Rasulullah kita bisa memahami hukumnya. Kemudian banyak ribuan karya yang ada yang diekstrak dari Al-Quran. Maka oleh karenanya manusia berbeda pandangan perihal rahasia redaksinya, rahasia kehendaknya. Kita tidak masalah. Kita berbeda justru menjadi rahmat. Kita jangan takut berbeda, karena berbeda adalah bisa menghasilkan berjuta-juta ilmu pengetahuan dan juga bisa menghasilkan umat Islam yang kuat. Al-Quran merupakan mata air berlimpah pengetahuan. Semakin dalam orang mempelajarinya, maka semakin kagum dibuatnya. Sampai-sampai kita ingin bersama Al-Quran setiap hari, setiap detik. Dan Al-Quran merupakan tempat bersandar bagi kita semua, pedoman kita semua, back to basic kita semua. Sebelum ada keputusan halal dan haram, maka itu pun kita takhrij atau mengambil dalam Al-Quran. Sistematika bahasanya dibenahi dengan Al-Quran. Kemudian pesan kita, pesan seorang ulama mengatakan As-Suyuti, ketika kita tidak mampu memahami Al-Quran, tidak mampu mempraktekkan ataupun meninggikan nilai-nilai Al-Quran di mata manusia, maka janganlah, setidaknya kita tidak mengacungkannya. Barakallahu li wa lakum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wattaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sedang jumarahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian